Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa 'allimna bima jahilna wa zidna hudan wa tawfiqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jemaah rahmatullah, rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, di malam terakhir di bulan Syawal. Hari ini malam ke-29 sekaligus malam terakhir di bulan Syawal. Berkenan Allah Azza wa Jalla menetapkan kembali kita semua di majelis yang insyaallah berkah ini. Tanpa terasa genap sebulan sudah Ramadan meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan ibadah yang sudah tertunaikan atau mungkin kalau ada yang belum tertunaikan, insyaallah Allah mampukan kita untuk menunaikannya di bulan-bulan selanjutnya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan untuk suri teladan kita Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabatnya, tabi'innya, dan mudah-mudahan Allah halalkan kita semua untuk mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil hisab nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita melanjutkan kajian dari kitab Tadhkirah karangan Imam Al-Qurtubi yang alhamdulillah sejauh ini kita sudah menuntaskan satu jilid dari selesai, ya, bertemakan tentang bab seputar kematian sampai tentang penghisaban, pertimbangan amal dan seterusnya. Maka di jilid yang kedua kali ini, jilid yang terakhir, pembahasan kita diawali dengan pembahasan yang mudah-mudahan Allah melindungi kita. Yang dimaksud di sini adalah pembahasan seputar tentang siksa neraka. Jadi khatimullah, ketika Allah Azza wa Jalla telah mengumpulkan setiap hambanya dan proses penghisaban amal sudah dinyatakan selesai, lalu timbangan amal pun sudah ditunaikan dan setiap orang sudah mendapatkan catatan amalnya. Orang soleh dapat catatan amal pakai tangan kanan, ahli maksiat dan orang kafir pakai catatannya mendapatkan catatan bukunya dengan tangan kirinya. Baru sesudah itu setiap orang diarahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melanjutkan ke perjalanan selanjutnya, yaitu melalui titian sirat, di mana disebutkan Allah Azza wa Jalla menyatakan di surat Maryam ayat 71, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in minkum illa waridhuha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Dan tidak ada di antara kita semua, kata Allah, tidak ada di antara kalian semua melainkan pasti akan mendatanginya. Yang dimaksud didatangi di sini adalah neraka jahanam. Setiap orang nanti akan mendatangi neraka jahanam. Tapi proses kedatangan kita ini, insya Allah mudah-mudahan bukan untuk masuk ke dalamnya, alhamdulillah. Tapi memang jalan menuju surga itu harus melewati satu jembatan yang di bawah jembatan itu ada neraka jahanam. Dan Allah menegaskan di surat Al-Qalam ayat yang ke-43, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'una ila sujudi fala yastati'un. Kata Allah, jikalau nanti setiap kita termasuk orang-orang yang ahli maksiat telah ada di bibir jurang neraka jahanam, saat itu kemudian Allah letakkan yang namanya jembatan titian sirat itu. Dan Allah mempersyaratkan siapa orang yang melewati titian sirat itu syaratnya cuma satu, harus sujud dulu. Sujud. Dan di ayat ini disebutkan orang-orang yang semasa hidupnya selalu menjaga sholat 5 waktunya, maka sujud itu begitu mudahnya. Tapi kalau orang
orang semasa hidupnya malas menunaikan aktivitas sholat, maka kata Allah, fala yastati'un. Allah biarkan atau Allah jadikan punggungnya itu begitu kaku sehingga mereka sama sekali tidak bisa sujud. Maka orang-orang yang bisa dan dimudahkan sujud inilah orang-orang yang insya Allah akan diizinkan untuk menginjakan kaki di jembatan tadi. Meskipun belum tentu bisa selamat langsung. Selebihnya yang tidak bisa sujud, udah dilempar-lemparkan ke neraka jahanam. Nah, ini gambaran umum bahwasanya kita semua ini insya Allah sebelum kita masuk surga kita akan melihat dulu seperti apa neraka jahanam itu sendiri. Karena memang tadi syaratnya harus lewat jembatan tadi. Pernah kita bahas kan ya tentang masalah bab seputar titian sirat itu. Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam kitab Tadhkirah ini, nanti kita di jembatan itu melewati 9 pos pengamanan. 9 pos. Jadi kalau langsung selesai itu enggak ada 9 titik pengamanan. Iya, dari sana. Tapi pemeriksaannya checkpoint lah istilahnya. Ya, checkpoint ke-1 sampai checkpoint ke-5 itu berhubungan dengan rukun Islam. Syahadatnya, apakah terawat ke akidahnya, terlindungi dari kesyirikan dan seterusnya. Kalau selamat lanjut ke sholatnya, lanjut ke puasanya, zakatnya, hajinya gitu. Itu checkpoint 1 sampai ke-5 berhubungan dengan rukun Islam. Selanjutnya ada checkpoint yang ke-6. Ini yang berhubungan dengan bab taharah. Wudunya, kalau mandi junubnya seperti apa. Kalau ternyata beres, alhamdulillah, mohon maaf sampai 7 titik ya, bukan 9. Baru sesudah bab taharah di checkpoint yang terakhir di sinilah checkpoint yang berhubungan dengan dosa sesama manusia. Jadi kalau pernah ada yang dizolimi, ada yang pernah disakiti, belum selesai urusannya di dunia, maka nanti di akhirat tuh habis-habisannya. Maka kata Rasulullah, ada orang yang semasa hidupnya ahli ibadah dan seterusnya, tapi perilakunya banyak nyakitin orang, maka orang-orang yang tersakiti itu nanti di checkpoint terakhir itu nanti akan meminta amal-amalnya. Kalau ternyata amalnya habis, ya dosanya tinggal dikasihin. Ini yang disebut dengan orang-orang yang kata Rasulullah, orang yang muflis, orang yang bangkrut di akhirat. Nah, mudah-mudahan kita semua melewati itu checkpoint 7 checkpoint tadi yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya. Baik. Singkatnya, ikhwanillah, dalam jilid yang kedua ini berbicara tentang neraka. Dalam hal ini Imam Al-Qurtubi memberikan gambaran kepada kita semua terkait pemandangan tentang neraka itu seperti apa dan tingkatan-tingkatan neraka itu seperti apa. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan kedalaman neraka itu sendiri. Kata Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim disebutkan, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Bainama nahnu julusun ala wajbati ma'a Rasulullah SAW." Ketika kami sedang mengumpul melingkar bersama Rasulullah, tiba-tiba kami mendengar suara benda jatuh dengan kerasnya. Tapi nengok kiri kanan nggak ada sama sekali yang jatuh. Saat itu maka kemudian Rasulullah SAW bertanya, tahukah kalian suara benda apa itu yang jatuh? Ya, para sahabat bilang, Allah wa Rasulullah, hanya Allah dan Rasul yang mengetahui. Maka kata Rasulullah SAW, inilah adalah batu yang jatuh 70 tahun sebelumnya dari bibir jurang neraka jahanam dan baru sampainya sekarang. Jadi kedalamannya itu 70 tahun batu yang jatuh. Pastinya kan jatuhnya juga cepat banget kan, seperti itu. Gak kebayang kalau waliyadzubillah ada orang berusaha ingin keluar dari neraka, butuh berapa tahun tuh keluarnya. Orang batu jatuh aja sampai butuh waktu 70 tahun.
Seperti itulah kedalaman yang namanya neraka. Nah, dalam hal ini ikhwatahillah, Imam Al-Qurtubi kemudian menguraikan kepada kita semua sebagaimana para ulama menjelaskannya, bahwasanya neraka itu sendiri ada 7 tingkatan. Pastinya makin dalam tingkatannya makin berat siksaannya. Dan setiap tingkatan itu sudah dipastikan ada calon penghuninya. Maka disebutkan ikhwanahillah, neraka tingkatan yang pertama namanya neraka jahanam. Dan ini yang Allah Azza wa Jalla nyatakan di surat Maryam ayat 68 yang tadi saya sebutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in minkum illa waridhuha, dan tidak ada di antara kita melainkan kita pasti akan mendatanginya. Maka permukaan pertama atau kelas pertama dari neraka jahanam itu yang paling ringan adalah neraka yang paling ringan itu adalah neraka jahanam. Dan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang ahlul maksiyah dari umatnya Nabi Muhammad SAW, yang ketika ditimbang amalan keburukannya jauh lebih berat daripada amal kebaikan. Dan biidznillah orang-orang seperti ini punya peluang untuk dikeluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW menyebut para alumni neraka jahanam itu dengan istilah jahanamiyun, para veteran, alumni. Nah, jadi ada kelompok jahanamiyun kata Rasulullah SAW. Seperti apa yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Orang ini setelah badannya hangus dan seterusnya, Allah kemudian memerintahkan kepada malaikatnya, keluarkanlah dari neraka itu orang yang di hatinya masih ada sebesar biji sawi keimanan. Dikeluarkan, lalu kemudian ceritanya dicelupkan ke sebuah sungai namanya Sungai Kehidupan, Nahrul Hayat. Dalam hadis tersebut disebutkan seperti itu. Ketika dikeluarkan dari sungai tersebut, tiba-tiba orang ini kemudian diperintahkan oleh Allah. Kata Allah, pergi kamu ke surga. Perintahnya gitu. Maka dia jalan, di tengah perjalanan dia ragu, kayaknya surganya udah penuh deh. Balik lagi hadap Allah. Fadhanna annal jannata annaha mal'a. Dia menyangka kayaknya surganya udah penuh. Kata Allah, pergi kamu masuk ke surga. Berangkat, akhirnya sampai 3 balikan. Kayaknya penuh deh surga itu, nggak cukup, atau saya nggak cukup dan nggak pantas ke surga. Sampai akhirnya Allah Azza wa Jalla menjadikan orang ini di tengah perjalanannya mencium bau wangian yang luar biasa. Sampai akhirnya dia meminta kepada Allah, ya Allah, dekatkanlah aku dengan sumber wangian itu. Kalau sudah dekat, aku tidak akan minta apa-apa lagi. Dekat, ternyata di hadapannya ada pintu yang tertutup rapat. Ketika yakin sumber wangian itu dari situ, orang ini kemudian meminta lagi kepada Allah, ya Allah, sekiranya Engkau buka pintu itu, saya ingin sekedar melihat. Kalau sudah terbuka dan saya melihat, saya tidak akan minta apa-apa. Udah dibuka, ternyata berminat, ingin masuk. Akhirnya dia minta, ya Allah, izinkan saya masuk. Kalau saya masuk, saya nggak akan minta apa-apa. Akhirnya Allah izinkan masuk. Dan akhirnya bahasanya dia bukan terhipnotis, apa namanya Pak? Terpesona dan luar biasa, merasakan kenikmatan yang tidak pernah dia rasakan seumur hidupnya. Dan akhirnya ketika dia sedang disibukkan dengan kenikmatan dan seterusnya, Allah Ta'ala kembali kemudian bertanya, masih ada nggak yang mau kau minta kepada aku? Kan sesungguhnya aku tidak akan pernah bosan mengabulkan permintaan kamu sampai kamu sendiri bosan untuk meminta kepada-Ku. Dan dia mengatakan, tidak ada ya Allah, saya sudah merasa cukup. Maka kata Allah, bagi engkau surga seluas langit dan bumi. Jadi nanti itu jemaah sekalian, kelompok jahanamiyun ini Allah akan karuniakan surga seluas langit dan bumi,
dan secara umum itu dinikmati oleh dirinya seorang diri dengan segala bentuk kenikmatan. Ya, nggak ada coba perjumpaan sekalian kita kebayang, nggak usah dunia dengan segala isinya kotak rawang lah umpamanya. Atau ini perumahan Galoma semuanya kita miliki sendirian umpamanya. Wah, itu luar biasa. Nah ini kata Allah, dunia dengan segala isinya silahkan kamu nikmati, dan orang ini kemudian kekal abadi selamanya di surga. Ini kelompok yang pertama adalah kelompok Jahannamiyun, atau Allah Azza wa Jalla menyiapkan neraka kelas pertama, ada namanya neraka Jahannam. Sesudah itu ikhwatahillah, ke bawahnya lagi ada namanya neraka Ladha. Dan ini Allah sebutkan di surat Al-Ma'arij ayat 15 dan ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla innaha ladha. Sekali-kali tidak, kalau kalian tetap bersikukuh kufur kepada Allah, maka aku siapkan neraka yang ladha. Sebagian ulama mengartikan menyala-nyala, karena pastinya api itu sendiri kan nyala-nyala. Cuman Allah menyebutkan ciri dari penghuni neraka ladha itu, kata Allah di ayat yang ke-16-nya, nazza'atal lisyawa, kepalanya tidak memiliki kulit sama sekali. Jadi para penghuni neraka ladha itu mengalami penyiksaan, dan bentuk penyiksaannya adalah kulit kepala mereka dikelupas. Dan ini kita diingatkan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah mengatakan ini, la yazalu abdun yas'alun nasa. Kata Rasulullah, tidak ada seorang laki-laki yang hidupnya hanya numpang minta kesana kemari sementara tubuhnya sehat, maka kata Rasulullah, melainkan nanti di hari kiamat di wajahnya itu tidak ada sekerat daging pun yang menempel. Karena kenapa? Allah menegaskan, semasa kamu hidup kamu telah menghinakan kehormatan diri kamu sendiri kepada orang lain dengan cara meminta-minta sementara kondisi tubuhmu sehat. Maka disinilah kemudian Islam itu memerintahkan agar kita menjadi sosok manusia yang produktif. Jadi bagi orang Muslim itu tidak ada istilah yang namanya nganggur. Mungkin kalau babnya pekerjaan ada pensiun, tapi kalau dalam konteks produktivitas amal dan ibadah nggak ada istilah yang namanya nganggur. Ya, kalau guyonan tuh ada istilah, kalau malas sholat kan tinggal disolatin, gitu kan? Siapa tahu ada yang malas sholat tinggal disolatin, malas kaji tinggal dikajiin, kita bahasanya kayak gitulah, gitu ya. Jadi ya semasa kita masih hidup, semasa itu pula ya kita produktif. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab itu radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, saya kok bingung kalau ada orang Muslim itu istilahnya nganggur. Dia tidak disibukkan dengan urusan akhirat, tidak juga disibukkan dengan urusan dunia. Ya harus ada yang namanya aktivitas itu. Dan gak mesti bahasanya harus diartikan gak bergaji kemudian dianggap nganggur. Masih banyak ladang-ladang amal yang lain yang bisa mengisi kekosongan waktu kita bila mana suatu saat nanti kita pensiun dari tempat kita bekerja selama ini. Nah, jadi ikhwatillah, sesudah neraka Jahannam ada neraka selanjutnya, neraka Ladha. Baru sesudah itu, lalu kemudian ditanya, ini neraka Ladha itu untuk siapa? Allah menegaskan di ayat yang ke-17, tad'u man adbara wa tawalla, mereka yang menolak untuk beriman kepada Allah dan bahkan mendustakan agama Allah serta mengadakan permusuhan secara langsung kepada Allah dan Rasulnya. Ini bahasanya orang kafir lah, gitu ya, orang kafir. Baik, lanjut. Ada Jahannam, ada Ladha, selanjutnya ada namanya Hutama.
Nah, hutomah ini kalau kita baca ada di surat Al-Humazah. Wa kulli humazatul humazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yasabu anna malahu akhladah alla la yumbadanna fil hutomah. Neraka hutomah ini untuk siapa dan seperti apa kemudian kengerian yang dialami oleh para penghuninya. Maka dibalik penamaan ini, hutomah ini diambil dari kata hatomah, artinya meremukkan tulang belulang. Jadi ada neraka yang penghuninya itu disiksa dengan cara tulang belulangnya diremukkan. Ya kebayang ya bagaimana gitu ya, ada orang keseleo dikit aja sakitnya luar biasa. Nah ini tulang belulangnya yang diremukkan. Nah pertanyaannya, untuk siapa neraka hutomah ini disiapkan? Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan alladzi jama'a malahu wa 'addadah, adalah orang yang sehari-harinya tanda kutip ngumpulin kenikmatan dunia tetapi tidak menunaikan kewajibannya. Sebut saja zakatnya nggak dikeluarkan. Sehari-harinya jama'a malahu wa 'addadah, ngumpulin duit dan ngitung-ngitung terus. Wah, di rekening ada berapa nih? Besok kira-kira dapat berapa? Terus seperti itu. Yahsabu anna malahu akhladah, dia mengira kalau duit itu bisa membuat dia kekal abadi selamanya di dunia. Maka Allah menegaskan, Allah layu badan nabi utama. Kalau Anda seperti ini terus, kelak nanti akhir kehidupan Anda dilemparkan ke neraka utama. Maka ikhwanullah, dalam hal ini ada dua ayat di surat Al-Quran, surat Hud ayat 15 dan 16. Ini yang membuat para sahabat selalu nangis kalau baca ayat ini. Yang kalau kita terjemahkan secara bahasa Indonesianya lah, ringkasnya gini Pak. Kata Allah, siapa orang yang niat ibadahnya untuk menarik kenikmatan dunia, jadi sholatnya, puasanya, apapun niatnya biar bisa kaya, maka kata Allah, kami berikan nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum la yubkhasun. Kata Allah, kalau memang tujuan Anda ibadah untuk dunia, kami kasih semuanya dan kamu gak akan rugi bertransaksi dengan aku, bahasanya seperti itu. Tapi masalahnya gini, kalau seluruh ibadahnya dibayar lunas dengan kenikmatan dunia, terus di akhiratnya yang tersisanya apa? Makanya Allah menegaskan di ayat ke-16-nya, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar. Orang seperti itu pahala di akhiratnya enggak berbekas apapun, yang ada hanya balasan siksa neraka saja. Maka ini yang harus kita pahami, karena kebanyakan orang di zaman sekarang itu seolah-olah digiring, Pak. Digiring ibadah itu biar bisa kaya. Ya, tips biar bisa lancar rezeki. Amalannya ini. Gak kepikiran bagaimana ibadahnya itu bisa menarik cinta Allah, ridho Allah, kayak gitu. Istilahnya apa ya? Saya bukan ingin menyebut komunitas tertentu ya. Ada istilah di mana ibadah itu bisa menjadi magnet rezeki, karena ada yang seperti itu. Nah, sehingga singkatnya, ya kalau semuanya serba dibayar dengan kenikmatan dunia, yang tersisa di akhirat nanti apa? Makanya ini yang dikhawatirkan. Allah Azza wa Jalla itu menyebutkan di surat Al-Hajj ayat 11, kata Allah, wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf. Dan ada sebagian manusia itu yang menyembah Allah hanya karena urusan remeh-temeh. Makanya kata Umar bin Khattab, beliau mengatakan, saya tidak takut seandainya doa saya yang saya panjatkan, yang di dalamnya ada hajat-hajat saya, nggak langsung Allah ijabah di dunia. Karena pastinya kan pada dasarnya ada nggak ikhwan Allah doa yang tidak diijabah?
Sebenarnya tidak ada, karena Allah memberikan opsi 3 kan. Mau di dunia langsung dikasih, itu opsi yang pertama. Mau A dikasih A, atau opsi yang kedua minta A dikasih yang lebih baik, itu tetap di dunia. Atau yang terakhir minta A tapi Allah tunda di akhirat nanti. Maka pada prinsipnya doa setiap orang muslim itu tidak ada yang ditolak di hadapan Allah. Hanya ada yang ditunda atau diganti dengan yang lebih baik. Maka kata Umar bin Khattab, beliau mengatakan, yang saya khawatirkan dari kebanyakan orang itu adalah berhenti dari berdoa karena berputus asa, karena merasa doanya tidak dijabah. Gitu aja, itu yang dikhawatirkan. Nah, oleh karenanya ya Allah, memiliki harta bukan berarti nggak boleh. Ya, silahkan ketika harta itu banyak yang memberikan kemanfaatan. Tapi yang berbahaya itu ketika hartanya tidak dikeluarkan zakatnya. Inilah yang menjadi penyebab yang namanya penghuni neraka itu Allah jebloskan ke neraka yang agak lebih dalam, namanya neraka Hutamah, neraka Jahanam, neraka Ladha, neraka Hutamah. Itu yang ketiga. Selanjutnya yang lebih dalam lagi, ada namanya neraka Sa'ir. Sa'ir. Saya tadi pagi ketemu dengan seorang ibu, namanya ibu siapa namanya? Ibu Sa'ir. Ibu Sa'ir, ibu nggak tahu ya? Ya kalau Sa'ir ada di Al-Quran, Ustaz. Ya, Sa'ir nggak semuanya di Al-Quran boleh dijadiin nama. Masa Fir'aun mau dijadiin nama? Nggak tahu, Ustaz, orang ibu saya kasih nama gitu. Ya, hati-hati, Sa'ir itu artinya nama neraka. Sama seperti, mohon maaf, nama Haris. Haris itu kalau kita baca dalam kitab Tauhid, itu nama salah satu setan yang menggoda manusia. Maka para ulama mewanti-wanti jangan sampai ngasih nama dengan nama Abdul Haris. Yang banyak setan. Ada Haris. Oh iya. Ya ada kelanjutannya nggak? Haris. Oh iya. Pakai A apa pakai H? Hah? Pakai A apa pakai H? Aris apa Haris? Pakai H. Oh pakai H. Oh ini pakai A. Oh beda berarti. Aman. Ini pakai Aris A. Kalau Aris artinya pengantin baru. Ini Haris. Ini mah Haris Pak, pakai H. Haris. Haris. Nah, kalau Haris artinya pengantin baru. Saya kaget kalau baru 30 tahun. Baik. Nah, jadi Allah Azza wa Jalla kemudian menyiapkan neraka yang lebih dalam lagi. Namanya neraka Sa'ir. Dan ini untuk siapa? Kalau kita baca di surat Al-Mulk ada kalimat A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Dan kami siapkan untuk mereka sebuah neraka namanya neraka Sa'ir. Tapi dalam beberapa riwayat dan keterangan wallahu a'lam, neraka Sa'ir itu salah satu penghuninya itu bukan hanya sekedar sebangsa manusia yang kafir saja, tapi sebangsa makhluk jin yang kufur kepada Allah pun dimasukkan ke dalamnya. Jadi kalau ketemu dengan jin kafir, bisa ketemunya di neraka Sa'ir. Nah, jadi seperti itu. Kalau ada bertanya, kalau jin yang mukmin masuk surga enggak? Masuk surga. Kalau kita baca di surat Ar-Rahman tuh ada ayat ini. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmisunna insun qablahum wala jan.
Kata Allah, di surga itu ada bidadari-bidadari yang tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Sehingga dari ayat ini para ulama memahamkan kepada kita, berarti penghuni surga itu selain manusia ada juga sebangsa jin. Nanti itu bisa ketemu dengan jin, tapi ngelihatnya nanti aja di surga. Jangan melihatnya naudzubillah di neraka atau dalam kehidupan dunia ini nggak boleh. Nah, kita persingkat nih, karena untuk neraka sa'ir ini wallahu alam seperti apa ciri-ciri penghuninya. Cuma yang jelas Rasulullah SAW menyebutkan seperti itu. Ada Jahannam, ada Allah, ada Hutamah, ada Sa'ir. Selanjutnya, ikhwatillahi, neraka selanjutnya ada namanya neraka Sakor. Untuk siapa neraka Sakor ini? Kalau kita baca di surat Al-Mudaththir disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalu ma salakakum fi Sakor. Dan ketika para penghuni itu akan masuk ke neraka Sakor, para penjaga neraka itu nanya, ma salakakum fi Sakor? Perbuatan apa sih yang menyebabkan kalian bisa masuk ke sini? Maka para penghuninya menjawab, lam nakum minal musholin. Dulu kami ketika hidup malas menunaikan sholat. Jadi berat ternyata ikhwanillah. Bukan sesuatu yang mudah. Karena ternyata derajat neraka bagi orang yang tidak mau sholat itu ada di level 5. Makanya Rasulullah SAW pun sampai mengatakan, kalau ada waman lam yuhafid alaiha, dan kalau seandainya ada orang muslim yang tidak mau sholat, nggak mau sholat, maka kata Rasulullah dikumpulkannya dengan makhluk-makhluk Allah yang terburuk. Siapa itu? Fir'aun, Qarun, Namrud, dan seterusnya. Itu yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Ada namanya neraka Sakor. Baik, kita lanjutkan ikhwanillah. Agak lebih dalam ke bawah, yang keberapa? Yang ke-6. Ada yang namanya neraka Jahim. Jahim. Kemarin tuh orang Depok kecelakaan di Majalengka. Itu nama daerahnya Jahim. Ya. Ngeri-ngeri juga Pak, nggak ada nama yang lain dari neraka. Tapi memang kondisi jalannya itu di perbukitan, sepi, lawan longsor. Dan itu pun hanya cukup untuk satu mobil. Jadi kalau ada 2 mobil berpapasan itu udah bingung. Kemarin waliyadzubillah kecelakaan berapa orang? 6 orang meninggal dunia. Yang pada saat kemarin harus mudik kemarin, yang berapa ambulan gitu dari Kerawang ke Majalengka itu pada dekat dengan rumah mertua saya, sekitar 10 menit lah perjalanan ke lokasi. Jadi rumah kayak gitu. Namanya ganti, jangan Jahim ini apa gitu kan? Cuma terjadi boleh ganti loh. Iya. Sebenarnya jelas Allah Azza wa Jalla kemudian menyebutkan ada namanya neraka yang ke-6, yaitu neraka Jahim. Ini untuk siapa? Kalau kita sebut salah satunya di Al-Quran itu, Allah menyebutkan neraka Jahim itu bagi pedagang atau pembeli yang curang. Ada di surat Al-Mutaffifin di ayat yang ke-16. Tsumma innahum lasalul jahim. Kalau para pedagang atau para pembeli itu tidak berhenti dari kebiasaan curangnya, maka kami akan masukkan mereka ke neraka Jahim. Seperti apa sih pedagang atau pembeli yang curang itu? Allah Azza wa Jalla menegaskan, ketika mereka menjual sesuatu, takarannya akan dikurangi. Tapi ketika membeli sesuatu selalu minta tambahan. Nah itu curang gitu. Giliran beli, ya, minat nambah. Giliran dijual, dikurangi. Nah ini sebuah perbuatan yang tidak baik. Makanya dulu
PR Rasulullah ketika pertama kali hijrah ke Madinah itu, pasar-pasar di kota Madinah banyak dikuasai oleh para pedagang Yahudi yang curang, yang perilakunya seperti itu, suka mengurangi timbangan ketika menjual, dan ketika beli suka minta lebih. Nyobanya sedikit dong, sedikit, setengah kilo, itu nyoba kayak gitu, ngerampok gitu, gitu. Nah itu yang harus kita khawatirkan. Dan yang terakhir, ikhwan yang Allah, neraka yang paling dalam adalah neraka Hawiyah. Neraka Hawiyah ini yang disebut-sebut neraka yang paling dalam diperuntukkan bagi orang-orang yang munafik. Tapi yang dimaksud munafik di sini, munafik ada dua jenis ya Pak. Yang pertama munafik secara perbuatan. Munafik secara perbuatan itu seperti apa? Mungkin kita juga pernah melakukannya. Contoh berbohong, mengingkari janji, itu munafik secara perbuatan. Nah, yang terancam dengan neraka Hawiyah itu adalah munafik secara akidah. Seperti apa? Menampakkan seolah-olah cinta kepada umat Islam, tapi di hatinya menyembunyikan kebencian. Ini seperti sekarang nih yang lagi ramai ya, kayak jemaah nih. Karena masih banyak yang nanya, Ustaz, mendukung Iran atau mendukung Israel sama Amerika? Mana Pak? Mendukung mana kita? Iran apa? Jelas kafirnya. Ya, gini ya, kalau Amerika dan Israel kan sudah jelas kafirnya ya. Katakanlah, mohon maaf, kalau seandainya mereka menang, setidaknya ekonomi mungkin hancur umpamanya ya Pak. Tapi kalau Iran yang menang, yang hancur apa kira-kira? Enggak, yang dampak negatif kepada umat Islam apa kira-kira? Akidah yang dipertaruhkan. Jadi mending mana? Mending hancur ekonomi, mending hancur akidah. Itu di satu sisi ya. Tapi terlepas dari itu semua, ya kalau kita melihat peperangan hari ini kan bukan alasannya masalah sentimen agama, tapi lebih mengarah minyak kayak gitu. Cuman ini yang saya maksud, ada orang yang memanfaatkan kondisi seperti ini. Yang saya maksud adalah kelompok Syiah. Orang Syiah ini kemudian hari ini menggembar-gemborkan kalau mereka Islam. Ajaran kami sama seperti kalian dan seterusnya. Bahkan kan dengan alasan kalau kami bukan orang Islam, kenapa pemerintah Saudi ngebolehin kami haji dan umrah ke kota Mekah? Itu adalah alasannya. Itu dijawabkan oleh beberapa ustaz. Ya alasannya orang Iran hari ini masih bisa mengakses haji dan umrah, alasannya hanya satu, karena KTP mereka status agamanya Islam. Coba status agamanya Syiah, nggak akan diizinin masuk. Itu sih alasannya. Dan dalam Islam itu kan kita nggak boleh mengkafirkan seseorang kecuali kalau nyata-nyata dia melakukan perbuatan yang bisa menggugurkan keislamannya. Masalahnya kan kalau orang Syiah punya ajaran namanya taqiyah, Pak. Apa itu taqiyah? Ya berpura-pura aja. Ketika mereka, mohon maaf, minoritas, ya mereka menunjukkan ya kami sama seperti itu. Tapi kalau mereka yang mayoritas, kita melihat bagaimana saudara kita di Suriah di masa pemerintahan Bashar Assad, orang-orang Sunni yang kalau ditanya itu anak perempuan kamu namanya siapa, Aisyah, langsung dibantai. Namanya siapa, Umar, langsung dibunuh. Karena bagi mereka baik Siti Aisyah, Abu Bakar, Umar atau Utsman itu dianggap bahasanya ya orang-orang yang telah murtad, yang keluar dari Islam. Itu kan seperti itu. Nah, terlepas dari itu semua, Allah, jadi namanya neraka Hawiyah itu diperuntukkan bagi orang munafik. Siapa? Mereka yang secara lisannya mungkin mencintai kita, tapi di hatinya tertanam bibit-bibit kebencian yang luar biasa.
Maka di dalam sejarah Pak, munculnya orang munafik secara akidah itu munculnya itu ketika fase Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah masih di Mekah, orang-orang kafir yang benci ke Rasulullah itu frontal langsung secara terang-terangan. Karena mungkin saat itu Rasulullah dan kaum muslimin kondisinya masih lemah. Tapi ketika di Madinah telah menjadi penguasa, kekuatan kaum muslimin kuat, banyak orang-orang kafir itu berpikir dua kali untuk memusuhi Rasulullah itu bahaya. Maka yang mereka lakukan adalah ya menggerogoti umat Islam dari dalam. Dengan cara apa? Umpamanya ketika sholat 5 waktu datang sholat berjamaah. Meskipun yang sering absennya itu sholat isya dan sholat subuh. Makanya kan kata Rasulullah, sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat subuh dan isya, gitu kan? Artinya kan mereka sholat berjamaah, zuhur, asar, maghrib ada, gitu. Disuruh puasa ya puasa, disuruh zakat ya zakat. Tapi ketika disuruh berperang, itu mereka memecah belah barisan kaum muslimin. Yang dari rumahnya berangkat tapi di tengah jalan ngegembosin, ya pulang aja deh, pulang aja, gitu. Hanya sebagiannya pada pulang. Itu kan yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW ketika tokoh-tokoh munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul seperti itu. Nah, mudah-mudahan di kita nggak ada yang seperti itu, yang secara tampilannya muslim tapi ternyata di hatinya ada bibit-bibit kebencian. Maka Allah Azza wa Jalla menegaskan di surat An-Nisa itu ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu letaknya ada di neraka yang paling bawah, di keraknya istilahnya. Waliyadzubillah. Nah, singkatnya, ikhwanahimullah, ini semua uraian ini pastinya telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'annya, ditegaskan oleh Rasulullah dalam sunnahnya, dan ini adalah sebuah kepastian bahwasanya neraka itu memiliki 7 tingkatan. Allah dan Rasulnya telah menunaikan tanda kutip kewajibannya, diterangkan sudah, dijelaskan sudah, tinggal kemudian pilihannya kembali ke kita. Apakah kita memilih menjadi orang yang taat, hamba Allah yang soleh, yang Allah jauhkan dari neraka-neraka ini, atau waliyadzubillah malah memilih salah satu di antara neraka-neraka yang disebutkan. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, ada sebuah hadis yang sangat ringan. Rasulullah mengatakan gini, ittaqu an-nar walau bisyikki min tamratin aw wa illa fa bi kalimatin thayyibah. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, kata Rasulullah, seandainya Anda bisa melindungi diri Anda dari siksaan neraka meskipun hanya berinfak dengan biji kurma. Ada yang menerima enggak? Infak biji kurma. Kata Rasulullah, seandainya dengan infak biji kurma itu bisa melindungi Anda dari siksaan neraka, infakkan biji kurma itu. Dan kalau Anda tidak punya biji kurma, minimal berkata-katalah yang baik. Ucapan yang baik itu insya Allah akan melindungi kita dari siksaan neraka. Saya kira ini mungkin Bapak Ibu sekalian materi untuk kajian kita di malam hari ini. Tidak banyak yang akan kita kaji, tapi cukuplah ini menjadi pembelajaran dan peringatan bagi kita semua. Karena pada prinsipnya sebagaimana tadi saya sampaikan, kewajiban Allah dan kewajiban Rasulnya telah menyampaikan ini semua kepada kita, dan tinggal pilihan-pilihan ini dikembalikan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita ada di jalan yang benar, jalan yang mengikuti kenikmatan surganya Allah Azza wa Jalla. Baik, ikhwatillah, sampai di sini materinya. Sebelum ditutup, saya kembalikan ke jemaah sekalian. Monggo kalau ada yang akan ditambahkan atau didiskusikan, boleh sesuai materi atau di luar materi. Barakallahu. Ada Pak? Monggo sebabnya. Tadi disebutkan ada neraka yang diperuntukkan bagi orang yang mencari-cari keuntungan ya dalam berdagang gitu. Dengan cara curang. Kalau misalnya kita sebagai pembeli nyari harga yang paling murah, nyari yang gratis ongkir segala hal seperti
diskon masuk itu nggak ada. Iya. Jadi ini Pak, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya itu bukan sesuatu yang terlarang jikalau dilakukan dengan cara yang baik. Ambil contoh ya, Rasulullah SAW itu pernah menyuruh seorang sahabatnya, kok saya lupa lagi namanya ya. Intinya Rasulullah waktu itu ngasih uang 1 dinar. Ya, 1 dinar itu kata Rasulullah, tolong belikan satu ekor kambing, saya mau kurban. Ceritanya gitu. Akhirnya, namanya Urwah al-Bariki. Alhamdulillah, saya masih ingat. Rasulullah punya sahabat namanya Urwah al-Bariki. Kata Rasulullah, ini saya punya uang 1 dinar. 1 dinar itu kalau sekarang 4 gram emas. Tolong berikan 1 ekor kambing, saya ingin kurban. Urwah al-Bariki ini kemudian berangkat ke pasar. Dengan keahliannya dia adu tawar, ternyata dia bisa beli 2 ekor. Kalau bisa beli 2 ekor, alhamdulillah dapat 2 ekor. Di perjalanan pulang, tiba-tiba ada orang yang berminat beli kambingnya. Wah, itu bagus tuh kambingnya, dijual nggak? Kata Urwah, ya Rasulullah nyuruh saya beli 1 ekor, ya udah deh saya jual 1 ekor. Berapa harganya? 1 dinar. Jadi akhirnya Urwah balik ke Rasulullah, duitnya utuh dan bawa kambing. Maka sampai Rasulullah mengatakan barakallahu fi safwati yadaik. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang dipegang oleh Urwah meskipun itu tanah tapi bisa seharga emas. Maka berdasarkan hadis ini, ngambil keuntungan mau 1000 kali lipat sekalipun, kalau itu dilakukan dengan cara yang benar ya nggak masalah. Itu ya nggak terlarang. Itu kan kita beli tadi itu, gitu ya. Demikian juga kalau jualan nggak masalah. Ya, kalau selama itu bukan sesuatu yang dilakukan dengan cara penipuan dan seterusnya. Bahkan dalam Islam itu ada namanya membeli barang ke orang yang sedang kepepet. Boleh nggak Pak? Ada orang yang lagi kepepet, kita tawar barangnya semurah mungkin. Boleh nggak? Ya nggak masalah gitu. Yang penting kita nggak maksa. Alhamdulillah yang umpamanya di samping jalan ada orang yang tiba-tiba nulis tulisan dijual motor, lagi butuh biaya operasi umpamanya, dijual 2 juta umpamanya. Ya, lalu kita datang, Pak benar nih jual nih, berapa nih 2 juta? 500.000 deh umpamanya Pak. Selama dia mau ngejualnya dan kita nggak neken-neken, ya kan intinya saling ridho, maka itu nggak jadi masalah, sah-sah saja. Jual beli dan apa bahasa tadi, nawar ke orang yang kepepet. Kan itu pernah juga dilakukan oleh Rasulullah. Jadi ada satu perkampungan Yahudi namanya perkampungan Khaybar. Mereka ini melakukan pengkhianatan perjanjian dengan Rasulullah. Dan ada kesepakatan siapa orang yang berkhianat, sanksinya harus keluar dari kota Madinah. Dan ternyata mereka ya melakukan pengkhianatan, akhirnya mereka kemas-kemas barang. Cuman bukan cuma barang doang yang dikemas, pintu rumah di bawahnya, gitu. Sampai akhirnya Rasulullah ngomong gini, daripada capek bawa pintu, saya beli deh dengan harga yang murah, gitu. Yang mereka nggak punya pilihan, akhirnya barang-barangnya dijual dengan harga yang murah. Nggak masalah Pak. Jadi untung sesuatu yang lumrah, asal jangan dilakukan tadi dengan cara kebohongan. Itu sah-sah saja. Gue silakan. Karena memang orang jualan itu jadi untung kan. Sama juga orang yang membeli juga kan pastinya nyari harga yang murah tapi kualitasnya bagus. Wajar sah-sah. Boleh Pak. Iya Pak. Ya tadi terkait masalah orang yang tidak sholat, meninggalkan sholat, itu kan ada di neraka yang kelima kalau misalnya. Betul. Dan gimana dengan orang yang melalaikan sholat, Pak Ustaz? Karena kan ada surat Quran juga, tahukah yang mendustakan agama itu, yang melalaikan sholat, dan orang yang sholatnya tidak khusyuk.
secara saya pribadi sampai saat ini sholat Ini masih iya, kita semua lah Pak, sama Pak. masih kepikiran ada masalah Iya. ini, masalah ini. Jadi Betul. kita pernah khusyuk itu apakah itu sholat kita masih sah juga atau termasuk yang melalaikan sholat bagaimana? Baik, Masya Allah. Yang pertama gini Pak, jemaah rahimahullah, para ulama itu secara umum menyepakati kalau khusyuk itu bukan syarat sahnya sholat. Khusyuk bukan syarat sah sholat. Karena kalau khusyuk syarat sahnya sholat, bayang Pak, kita sholatnya batal semua nih Pak. Gak ada yang khusyuk gitu. Nah, oleh karenanya ketika berbicara tentang orang yang tanda kutip ya dicela oleh Allah dari sholatnya, kalau kita baca di surat Al-Ma'un itu kan kalimatnya alladzina hum an sholatihim sahun. Yang dicela oleh Allah itu adalah orang yang lalai dari sholatnya. Maka ketika ayat ini turun, para sahabat semuanya senang. Karena kenapa? Karena yang dicela itu adalah orang yang lalai dari sholat, bukan orang yang lalai ketika sholat. Beda kan? Nah kalau kita kan lalai ketika sholat. Lalai ketika sholat itu kayak gimana? Tangan bergerak, mulut berucap, pikiran kemana-mana. Itu lalai ketika sholat. Tapi ya tetap itu juga cara-cara setan nyuri jadi pahala kita gitu. Maka yang dilarang itu lalai dari sholat. Lalai dari sholat itu kayak gimana? Sholatnya itu di akhir waktu mentok. Yang kalau kata Rasulullah itu mereka sholat asalnya ketika matahari sudah tenggelam, terus sholatnya kata Rasulullah seperti burung yang matuk makanan, cepot gitu. Nah itu yang dicela secara syariat itu. Dan kalau kita baca dalam tafsir Imam Ibnu Katsir itu disebutkan orang-orang seperti ini tuh tadi terkena sanksi, salah satunya neraka Sakor ini, Pak. Jadi ya tugas kita hari ini terus memperbaiki kualitas sholat kita dan seterusnya. Ya, adapun lalai ketika sholat yaitu masa-masa seperti kita lah, gitu ya. Tinggal kita latih. Ya, jadi ada sebuah ilustrasi gini Pak. Ini anak-anak sebentar lagi kan mau UTBK ya? Kapan UTBK-nya? Kalau masuk ke ruangan UTBK kan pasti ada tulisan jangan berisik, umpamanya ruangan sedang dipakai ujian, umpamanya kan gitu kan. Tempat-tempat yang lain dikosongkan dan seterusnya. Tapi kalau seandainya Pak yang sedang tes itu umpamanya anak kelas 2, kelas 3 suka ada tulisan jangan berisik nggak? Nggak ada. Alasannya kenapa? Karena anak-anak yang seperti UTBK dan seterusnya, mereka itu butuh konsentrasi tingkat tinggi. Sementara kalau ulangan-ulangan biasa nggak terlalu berat tekanannya. Nah dalam hal ini para ulama menyebutkan gini, Rasulullah SAW pernah ketika sholat di hadapan beliau ada kain bergambar. Ternyata itu mengganggu kehusuan sholatnya Rasulullah. Sementara kita sholat sajadahnya bergambar, mengganggu kehusuannya. Kalau sajadah bergambar mengganggu kehusuan sholat ya? Enggak. Penyebabnya kenapa? Karena kita nggak konsentrasi ketika sholat. Kalau Rasulullah konsentrasinya tingkat tinggi sehingga ada gambar aja mengganggu, kata Rasul, mending yang polos-polos aja deh gitu, ganti gitu ya. Kalau kita enggak kan, tadi mungkin konsentrasinya kurang. Jadi kita itu ibarat anak kelas 1 lah yang lagi ujian gitu, yang lagi tes. Jadi nggak butuh konsentrasi. Kalau seperti Rasulullah itu ibarat kata anak yang sedang ngerjain soal yang tadi mau masuk ke PTN, benar-benar harus konsentrasi. Nah itu jadi hal yang harus kita pahami. Makanya ada buku bagus Pak, tapi ini mah bukan jualan ya. Ustaz Aminur Bais itu beliau nulis buku judulnya Tafsir Sholat. Itu bagus tuh. Jadi tips bagaimana kita memperbaiki kualitas sholat.
Salah satunya mencoba memahami maknanya seperti apa, gerakannya seperti apa, seperti itu. Bagus itu Pak. Nah, jadi mari kita perbaiki kualitas sholat kita. Jadi yang dilarang itu jangan diakhir-akhirkan, itu yang dicela. Adapun lalai ketika sholat, itu mah kerjaan kita semua, gitu ya. Wallahu seperti itu nih Pak. Apalagi yang sholat, nggak sholat. Ya bahaya Pak ya. Yang sedang sholat aja gitu ya terancam ada sanksi, apalagi yang nggak sholat. Makanya dulu iblis itu dilaknat oleh Allah karena kenapa Pak? Cuman nggak mau sujud kan, sekali nggak mau sujud ke Adam. Nah ini ada orang Islam yang nggak mau sujud-sujud, dua itu lebih parah lagi dari iblis. Bahasa kasarnya tuh. Oh, iya. Langsung ke sakor. Berarti lebih parah dari iblis ini. Dan yang nanya yang terkait itu sholat sama UTBK itu ya. Kalau saya lihat jadwalnya agak mepet, jadi setengah 12 itu harus masuk, terus keluar itu sudah hampir jam 3. Oh. Seperti itu ya Ustaz. Kalau UTBK-nya Kerawang. Iya, Kerawang. Kadang mepet gitu. Terus kalau misalnya kita harus ada meeting yang melanggar sholat itu bisa gitu. Berat nih. Bismillah ya teman-teman. Kalau mudah-mudahan Allah memaafkan kita. Kalau itu di luar dari kuasa kita, maka gini. Tapi saya menyampaikan ini bukan ingin menganggap sepele sholat ya. Dalam bab sholat itu ada yang namanya jama'. Harus dibedain ya antara jama' dan qasar. Kalau qasar itu kan penyebabnya safar. Tapi kalau jama' penyebabnya salah satunya adalah ada sesuatu yang sangat urgent. Saya ambil contoh ya, mungkin pernah saya mencontohkan di punten kalau saya nyebut nama ya, di RSUD itu ada dokter spesialis bedah saraf namanya Dokter Malik. Beliau pernah tuh membedah pasien yang penyakit kanker otak stadium 4 itu sampai 7 jam. 7 jam dari jam 11 siang. Selesai jam berapa berarti Pak? Iya. Dan beliau nanya, Ustaz sholat zuhur isya saya kayak zuhur dan asar saya gimana? Ya saya nanya, Pak nggak bisa dok. Boro-boro sholat mau buang air kecil aja ditahan-tahan karena berhubungan dengan nyawa manusia. Maka ini contoh ada kondisi kalau memang itu di luar dari kuasa kita, di luar dari kuasa kita, dan memang ini adalah sesuatu yang urgent dan tidak ada pilihan, maka menjaga itu salah satu pilihan. Karena Rasulullah SAW pun pernah kedapatan beliau menjamak ketika hujan sangat deras dan beliau menjamak sholat. Termasuk kalau ada sesuatu yang urgent tadi. Kalau memang ya Pak ya, seperti tadi umpamanya anak-anak kita di UTBK nih, waktunya sebelum zuhur dan baru selesai menjelang asar. Kalau memang tidak bisa disiasati sama sekali, ya silakan zuhurnya ditarik ke asar. Kalau memang seperti itu. Kalau tidak ada solusi yang lain ya, wallahu a'lam. Seperti itu. Wallahu. Hah? Iya. Itu PR. Salah satu dari dulu PR. PR. Kalau salatnya di meja ujian, kita benar. Iya, kalau seandainya memungkinkan sholat di ruangan itu wudhu dulu tadi. Cuman wudhu dulu pasti. Cuman pertanyaannya, soalnya saya nggak pernah ngikutin UTBK. Pertanyaannya memungkinkan nggak sholat di ruangan? Enggak. Iya, kalau enggak ya izin. Lah boleh izin nggak keluar?
Nggak boleh. Selama puasa nggak boleh. Kalau keluar nanti bilang nyontek ada di luar atau kerjasama. Keluar saja dari dalam nggak boleh. Terus kalau nggak bisa ini ya, siapa yang paling duluan selesai bisa keluar, nggak bisa ya? Itu kalau udah selesai tunggu waktu selesai. Tuh, Tunggu gitu. diem berarti. Ya itu kan di luar kontrol kita. Tapi kalau di Aceh kan belum masuk asar sih jam 3. Dia pasti ya. Kan waktunya sama lagi kan. Jam 4. Jam 4:30 di sana. Ya apalagi kan sekarang asar udah normal lagi ya. Jam Jam 3:15. 3 Jangan-jangan itu yang jam 3:05 itu kan. Terus kalau di sono di mana di Palu sana kan itu udah zuhur jam 11 kan. Mereka udah zuhur langsung ikut ujian kan salah Oh jam 11 sudah zuhur ya? udah zuhur jam 11. Iya. Ya ada kondisi-kondisi yang seandainya memang nggak bisa disiasati. Itu susah disiasati karena kan tiga waktu kan. Dan timur, tengah dan barat kan. disesuaikan bisa. Nanti diikutin yang barat, yang tengah sama timurnya berbeda kan. Ikutin yang tengah, yang timur sama. Mungkin pertimbangannya itu kali ya. Makanya udah ikutin aja sudah. Itu serentak ya, nasional waktunya sama ya? Jadwalnya sehari 2 sesi. Waktunya sama tapi di sononya waktunya berbeda, waktu siangnya di sininya waktunya sama apa? Ya, waktunya sama, cuman selisih jamnya aja. Selisih jamnya karena perbedaan waktu aja. Nah, kembali ke laptop yang tadi kan dari 7 tingkatan tadi ya, kalau disebutkan tingkatan 1 orang ini sampai ke 7 apa ini, berarti semua manusia itu nanti selain Nabi Muhammad mungkin masuk neraka semua tuh. Ya obat binatang Ada lalainya, manusiawi ya, ada lalainya. Terus meninggalkan sholat tadi, kemungkinan semua orang pasti pernah. Nah, yaitu bagaimana? Iya. Ya makanya Rasulullah SAW itu mengatakan gini, man fusiba unkiba, siapa orang yang dihisab rata-rata ujung-ujungnya masuk neraka. Bahkan dalam hadis itu Rasulullah mengatakan dari 1000 orang yang dihisab yang masuk surga cuma 1. Itu kata Rasulullah. Tapi ini yang harus kita pahami karena Rasulullah pun mengingatkan kita semua. Tidak ada di antara kita yang masuk surga ngandelin amal, nggak ada. Semuanya atas rahmat Allah Azza wa Jalla. Saya kita semua ini kalau ngandelin amal kagak ada apa-apanya. Maka mudah-mudahan dengan rahmatnya Allah ini kita termasuk orang-orang yang Allah mudahkan. Karena walau bagaimanapun, contoh umpamanya kebanyakan penghuni neraka siapa? Perempuan. Berarti laki-laki sedikit dong, begitu juga gitu ya. Ya sebanyak-banyaknya perempuan bukan berarti laki-lakinya juga nggak banyak yang masuk neraka, tetap ada banyak. Nah tinggal kemudian ikhtiar kita, di samping amalan itu kan ada doa-doa ya Pak ya. Salah satunya doa ketika tahiyat akhir kan. Allah berlindung dari 4 keburukan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih. Kita minta dilindungi oleh Allah dari yang namanya neraka jahanam. Sehingga kata para ulama disebutkan, kenapa minta dilindungi dari neraka jahanam? Kok neraka-neraka yang lain gak disebutin? Karena neraka jahanam itu neraka yang paling awal. Jadi kalau kita udah selamat dari neraka jahanam, otomatis yang bawah juga selamat gitu. Otomatisnya gitu. Jadi kita minta dilindungi oleh Allah dari neraka jahanam, dari siksa kubur, dari ujian ketika hidup, ujian dari kematian, termasuk dari yang namanya fitnah Masih Dajjal. Insya Allah, rahmat Allah jauh lebih luas daripada murkanya. Dan mudah-mudahan orang-orang seperti kita ini insya Allah ya, dengan dosa kita yang dilakukan, tapi yang Allah lihat bukan dosanya tapi amalnya. Kan ada ungkapan ya,
kalau manusia itu ya pernah ditolong dengan 99 jenis pertolongan, tapi disakiti sekali, maka yang akan dilihat yang sakiti. Kalau Allah kebalikannya, jikalau kita pernah berbuat dosa kepada Allah sebanyak 99 kali, tapi ada satu kebaikan yang kita lakukan, Allah akan melihat kebaikan kita, bukan 99 dosa. Dan itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, jangan berkecil hati. Insya Allah kita semua masuk. Yang penting satu aja Pak, jangan musyrik, itu aja. Jangan musyrik sampai ke bawah mati, udah selesai. Dengan segala apapun dosa, bukan berarti menganggap sepele ya. Karena syaratnya satu, jangan musyrik gitu. Kalau musyrik kan nggak akan diampuni sama Allah. Kalau mati dalam kondisi syirik. Allah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia itu kan tinggal melihat bagaimana kondisi akhirnya. Betul. Artinya kalau misalnya kondisi akhirnya bagus baik itu, maka juga menjadi jaminan nanti insya Allah tidak akan bisa neraka atau surga. Iya. Jadi ada hadis ya, Rasulullah mengatakan almaru bi khawatimiha. Setiap orang itu dinilai dari akhirnya. Maka ada istilah husnul khotimah, su'ul khotimah. Cuman catatannya gini, Allah yang husnul khotimah insya Allah masuk surga. Contoh, kita mungkin pernah mendengar riwayat orang yang membunuh 99. Datang ke pendeta, kira-kira saya akan diampuni nggak dosanya? Kebanyakan, ya udah deh, nambah sama bapak jadi 100 gitu ya. Dibunuh gitu kan. Datang ke seorang ahli ilmu, nanya apakah Tuhan kamu akan memaafkan saya, kan disebutkan seandainya engkau datang menghadap Allah dengan dosa yang meliputi alam semesta raya ini dan kau bertaubat, niscaya Allah akan mengampuninya. Tapi syaratnya kan satu, kamu harus meninggalkan tempat kelahiran kamu karena kamu di sanalah terpengaruh dengan hal-hal yang buruk. Akhirnya dia keluar dan di tengah perjalanan dia meninggal. Belum sempat sholat, belum sempat ngapa-ngapain, baru sebatas taubat dan keluar dari kampung kelahirannya. Allah Ta'ala jamin orang ini masuk surga. Tapi sebaliknya, ada orang yang kata Rasulullah sehari-harinya melakukan amalan ahli surga, sampai jarak dia dengan surga tinggal sejengkal lagi. Ternyata kepleset melakukan maksiat. Apesnya meninggalnya lagi melakukan maksiat. Dan akhirnya orang ini masuk neraka. Tapi pertanyaannya, apakah masuk nerakanya kekal abadi selamanya? Tergantung dosa apa dulu yang dilakukannya. Ya, karena kan sejauh yang kita ketahui ada dosa-dosa tertentu yang menjadikan pelakunya kekal abadi di neraka. Selain musyrik ya Pak ya, contoh selain musyrik, satu yang pertama musyrik, kedua membunuh orang dengan sengaja. Membunuh orang dengan sengaja dengan cara zalim itu pelakunya kekal abadi selamanya di neraka. Terus apalagi orang yang mati bunuh diri kekal abadi selamanya. Makanya Rasulullah mengatakan, pernah kan di zaman Rasulullah juga ada yang mati bunuh diri. Kata Rasulullah, adapun saya nggak mau nyolatin orang kayak gitu. Kalau kalian mau nyolatin aja. Karena pelaku bunuh diri ini, kata Rasulullah, kekal abadi di neraka dan disiksa dengan cara yang sama dia mati bunuh diri. Dan yang lain itu orang yang kekal abadi di neraka itu, naudzubillah ya, mereka yang menolak membagikan warisan dengan aturan Islam. Itu yang Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 13 dan 14. Maka kalau orang itu taat dengan aturan waris Islam, kata Allah, kekal abadi di surga. Tapi kalau menolak, kekal abadi di neraka. Maka itu contoh perbuatan-perbuatan yang membuat pelakunya bisa kekal abadi di neraka. Di luar itu semua, insya Allah ujung pangkalnya nanti masuk surga. Ya bahasanya dicelup
Dicelup dulu sebentar, meskipun sebentarnya berabad-abad kata Allah ya. Yang disebut tadi kelompok Jahannamiyun, para veteran, alumni neraka Jahannam, gitu ya. Tapi masya Allah, tetap Allah muliakan ya dengan surga seluas langit dan bumi. Masya Allah. Seperti itu. Allah. Kamu bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tadi di tanda-tanda mana yang sudah berterima apakah termasuk tanda-tanda seperti ketika meninggal dia meninggal, kemudian ketika meninggal dia ke atas senyum. Setahu saya sih ketika meninggal dalam keadaan yang baik atau seperti kan dia mengucap Ya. kemudian tidak dalam keadaan Islam untuk meninggal. Iya. Saya bisa lupa ada 3 ya soalnya. Itu gimana? Iya, memang ikhwan yang Allah, husnul khatimah itu ciri-cirinya ada yang memang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Saya lupa ada beberapa ciri gitu ya. Salah satunya contoh kata Rasulullah, al-mautu bi araqil jabin. Ciri orang meninggal husnul khatimah itu mengeluarkan keringat dari keningnya. Maka kalau ada orang yang ketika akan wafatnya, ketika sakaratul mautnya keluar keringat dari keningnya, bahasanya kita harus berhusnudzon ke orang ini. Ini orang baik. Karena kita menghukumi secara zahir aja. Kata Rasulullah, orang yang mengeluarkan keringat ketika meninggalnya, ya dia husnul khatimah. Terus ada ciri-ciri yang lain, umpamanya kata Rasulullah nih, siapa orang yang meninggalnya di malam Jumat atau di hari Jumat, maka dia husnul khatimah. Tapi sekarang udah malam Sabtu ya. Udah lulus seminggu lagi. Udah lewat. Itu ciri ya. Teman-teman masih ada ya. Jadi kalau umpamanya, insya Allah panjang umur semua di sini insya Allah ya. Seandainya di warga kita ada yang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat, ya kita harus berhusnudzon. Nah, ini orang yang husnul khatimah. Dan banyak ciri-ciri yang lainnya. Orang yang meninggal dalam kondisi sakit perut, banyak lah ya sakit perut itu. Ada yang mungkin mahnya kronis, ada yang ibu melahirkan, dan seterusnya lah ya. Pokoknya yang sakit-sakit perut, angin duduk gitu kan. Itu ciri orang-orang yang husnul khatimah. Jadi ada yang disebutkan secara ciri-ciri fisiknya. Maka kalau yang disebutkan tadi ditemukan pada diri orang yang sedang sakaratul maut dan meninggal dalam kondisi itu, maka Rasulullah SAW memberikan penegasan orang ini husnul khatimah insya Allah. Seperti itu. Allah Akbar. Cukup? Baik, ikhwanullah, kita cukup bagi kajian sampai sini. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan bukan hanya sekedar penambah wawasan, tapi makin menguatkan keimanan kita, dan kita berikhtiar untuk berusaha melindungi diri kita dan keluarga kita dari siksaan api neraka. Allahumma amin. Kita tutup dengan membaca istighfar hamdalah dan beberapa tulis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.